keluarga dan Ibu Siska Sulistina mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu Majlis Taklim sudah berkenan ya hadir di undangan keluarga Pak Sudirman, yang insya Allah Ananda Muhammad Hisham At-Tahibatullah insya Allah sudah dihitannya belum ya? Sudah dihitannya ya. Sudah dihitannya. Oh atas. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ya Bu ya. Amin. Dan menjadi orang yang bermanfaat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya insya Allah hari ini kajian parenting Islam dengan tema apa Bu? Hitam sebagai awal tanggung jawab, inspirasi pengasuhan dari orang tua, para ulama dan cendekiawan muslim. Jadi tunak tengok kaditunya, aduh maafkan. Dan insya Allah akan ditutup dengan doa ya. Alhamdulillah pemateri hari ini Ambu sudah hadir di depan kita. Kepada beliau saya persilahkan. Cepet amat. Ayonya. Ini kena dikit gini. Ya. Lihatnya besi verifikasi. Kalau ini verifikasi bilang kan nanti di rumah itu sama bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila lulus suara ya Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di hari ini, di hari Ahad, kita semua dapat bersua dalam agenda tasyakur hitan. Atas di hitannya pengantena mana pengantena? Alhamdulillah, dalam agenda kita akan kajian bersama, kajian parenting Islami dengan tema apa Bu? Hitan sebagai awal tanggung jawab, inspirasi pengasuhan dari orang tua, para ulama dan cendekiawan muslim. Insya Allah Ananda Muhammad Hisham At-Tahibatullah atau ya? Ata. Ini kayak Ato ini. Bagus, ada guru besar saya, dosen saya namanya Ato. Gitu ya, nulisnya kayak gini Ato panggilannya. Tapi ini Ata berarti ya. Muhammad Hisham At-Tahibatullah, putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Siska Sulistina. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua dapat bersua, dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ibu-ibu teh ada wajah nanti juga nu halulang gitu Bu. Ngemutan naon Bu? Oh di pasar Minggu cenagenya ya Allah. Sok menang naonnya di pasar Minggu teh Bu jogging. Tos jogging teh jajan naon? Alhamdulillah ya Bu ya, sarehat Bu. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan sehat-sehat semua lahir dan batin. Ini tararik nyebut batina teh Bu, kumaha eta batina Bu? Nuju ngajerit batina atau nuju kumaha ayeuna teh? Karena sareng batin Bu. Oh. Alhamdulillah di sini kita akan cerita ya Bu ya, karena di sini pun saya sama-sama orang tua. Dimana menjadi orang tua itu tidaklah
mudah, banyak hal yang memang harus kita ikhtiarkan. Menurut ibu-ibu nih, sebelum kita cerita lebih dalam membersamai ananda, khususnya anak laki-laki, naon bu nu batak bikin saheng ibu, naon bu? Ayah bu, tudek cicing. Nah, terus apa lagi? Heureui wae. Terus apa lagi? Apa? Susah iba. Oke, terus apa lagi? Nyakitu we. Terus apa lagi bu? Ayo, anak laki-laki ini khususnya. Sholat susah. Terus apa lagi? Terus ibu menanganin aku maha. Ibu-ibu ti pagi sampai ke malam orkestranya punya. Nah, itu ya. Nah, di sini kita akan cerita, saya pun sama-sama belajar bagaimana caranya ketika kita berharap anak-anak kita tuh solih dan solihah, dan kita akan meniru bagaimana orang tua para ulama, orang tua para cendekiawan muslim, dan khususnya ibunya. Dari berbagai literatur dalam Al-Quran, bu, dalam Al-Quran yang dibahas itu ayah pada anak atau ibu pada anak? Ayah pada anak diulang sampai berapa kali bu? Puluhan kali. Kenapa ibu mata dibahas? Nah bu, ibu mata dibahas bu dina Al-Quran. Karena ibu mah tos pasti menyayangi anaknya, membersamai anaknya. Tapi bapak-bapak mah kudu sampai dikasih dalil. Terus dikasih dalil kayak masih kene ngasuh teh bari ngoprek HP nih sumanget ibunya cung nusok nitipkeun ka bapana. Terus pas ditinggal teh ngoprek HP weh ku bapak namanya meh gampang. Nah itulah karena ibu tuh sudah alamiah, sudah fitrahnya seorang ibu tuh lebih dibandingkan seorang ayahnya. Bahkan ketika ngabrolkeun ke alam dunia pun merega mawa. Di dia nu masih anakna bocil-bocil masih emut keneh teh pas ngalahirkeun. Oh emut keneh hoyong deui. Tuh. Da sok alim-alim ke tiba-tiba borojol, tiba-tiba syukuran, syakur. Tiba-tiba gitu alim-alim gitu ya. Karena ketika melahirkan, mau dia istri presiden, mau dia istri gubernur, jejeritan mau enu seuri. Karena ngajaga privasi gitu ya, mau ayahnya punya. Artinya di sini akan lebih kita bedah itu adalah seorang ibu. Ya, di sini tulisannya orang tua, tapi kenapa seorang ibu? Karena kalau dalam Al-Qur'an itu dalilnya pada ayah, tapi karena anak yang hebat itu adalah lahir dari ibu yang seperti apa. Ada ulama kontemporer, saya lupa lagi ini pernyataan dari entah Ustadz Aziz Hidayat atau Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan, kalau ada suami dan istri, lamun ibu nasolehah tapi suaminya masih salah masih salah gitu ya, insya Allah anaknya solehah. Tapi kalau istrinya masih salah dan suaminya soleh, itu agak susah. Karena yang membersamai lebih banyak siapa? Ibunya. Oke, boleh bu dilihat di slide yang pertama, anak hebat tidak lahir dari kebetulan. Misalnya borojol putra ibu teh tiba-tiba jadi presiden, ayah tuh bu. Oke, no ayeuna nu samemeh sebelum jadi presiden ngimpi tuh jadi presiden. Nah, tidak ada semuanya yang lahir dari kebetulan. Semuanya lahir karena kerja keras. Kecuali ayah ambu misalnya ya, klien yang datang ke saya tuh dia sudah punya anak 7. Ambu, ini mah da ieu teh tos diayudi ongkoh, tos di KB ongkoh, tos di kieu ongkoh, eta kumaha bu? Ayo, anaknya hebat berarti bisa menembus batas. Betul gak? Tos di ayudi ditembus, tos di KB dipel dia ditembus. Wah, eta mah anaknya hebat, kudu dikasih nama nage. Wah, bukan nama luar biasa gitu ya. Artinya apa? Anak hebat itu tidak lahir kebetulan. Timimiti bro ke alam dunia nage terus menembus batas yang memang emak bapak nage nitas kan kieu cenah anak pertama mah pas ditinggalkeun tes spektek kumaha bu? Pas anak pertama, wah senang gira. Anak kedua, senang. Anak katilu, karya ibu anak keopat, dan seterusnya gitu ya. Artinya memang semuanya itu
tidak ada lahir kebetulan. Makanya ketika ada yang belum memiliki anak, itu pun tidak kebetulan. Sayyidah Aisyah memiliki putra putri tidak? Tidak. Padahal dekat dengan istrinya Nabi Muhammad, terkasih, tinggal minta ke Nabi Muhammad gitu. Ke Allah tinggal minta, itu dekatnya tuh kayak gimana. Tapi kalau kata Allah memang yang terbaiknya tidak memiliki keturunan, ya tidak. Tapi ibu di dia anu ambu tos capek, ya teti isuk-isuk sampai ka isuk-isuk deui. Nyakit lah mesang dan lain sebagainya, tapi borojol deui, dan itu tidak kebetulan. Nah, kita coba Bu, jika kita membaca sejarah para ulama dan cendekiawan besar Islam, hampir selalu kita temukan satu kesamaan. Di balik kehebatan mereka ada orang tua yang luar biasa, dan di sini dituliskan apa Bu? Terutama seorang ibu yang sabar. Gambir tuh Bu, sabar Bu. Artinya cocok tema ini ya Bu ya. Sabar itu kemudian selain sabar apa Bu? Visioner. Visioner dan penuh dengan doa. Nah, sabar ketika ibu itu nuju banyak stresor. Terang stresor Bu? Stresor itu pemicu stres. Sahawai Bu pemicu stres ibu? Banyak. Sawe pemicu stres ibu saha Bu? Muka hiji suami. Dah rata-rata bunya anu datang ke ambu konsulting teh istri. Yang seharusnya anu datangnya suami. Rata-rata yang datang ke profesional itu korban dari yang seharusnya datang ke profesional gitu ya. Memang ketika terlalu banyak, entah itu dari pihak suami, dari pihak mertua, dari pihak ini dan lain sebagainya, biasanya selalu jadi korban anak, karena anak hanya bisa diam, tidak bisa melakukan apapun ya Bu ya. Nah, kemudian visioner. Ibu di sini semuanya punya cita-cita. Ingin anak menjadi apa Bu? Soleh. Terus apa lagi Bu? Apa? Sukses. Terus apa lagi Bu? Bahagia. Terus apa lagi? Oke, Ibu tahu Elon Musk? Tahu ya, Elon Musk ya. Yang terkaya keberapa di dunia gitu ya. Dalam kompas.com beliau menyampaikan kekayaan saya 140 sekian ribu triliun. Wah, liurnya punya karek macan lagi liur komo. Otakna netizen teh anu komen nyungkeun saem we lah cenah hiji lah. Nah, beliau menyampaikan kekayaan saya segini-segini, tapi saya tidak bahagia. Nah gitu ya, artinya kekayaan itu, uang itu tidak bisa menjamin kebahagiaan, namun saeutik. Oh, intinya ada banyak oke sejak itu Bu kamu nu saeutik. Poinnya adalah visi kita harus jelas dulu, ingin seperti apa anak kita itu. Jangan sampai hanya mengejar materi, karena pada akhirnya yang membentuk kebahagiaan itu bukan materi. Andaikan materi, tidak akan banyak orang yang suicide ataupun bunuh diri. Misalnya kisah yang terbaru, anak laki-laki atau perempuan yang 10 tahun itu, laki-laki yang bunuh diri karena meminta apa? Buku tulis dan pena gitu ya. Kemudian banyak hal lain terjadi, yang terjadi. Pasti itu tidak ujuk-ujuk berada di titik demikian. Perjalanan yang sangat panjang dan tidak tahu seperti apa. Cuma memang harus dijadikan ibroh bahwa apapun keadaannya memang komunikasi gitu ya. Memang tidak mudah. Pasti orang hanya melihat kasat mata, tapi kalau lihat ke jero wah rumit sekali, kompleks sekali ya Bu ya. Meskipun kita melihat oh ini faktornya faktor ekonomi saja. Nah, kalau Ibu main ke pengadilan agama ya Bu ya, pada naon anu main ke pengadilan agama cenah salari. Saya Bu kemarin penelitian beberapa hari dari S2 pun saya penelitiannya di PA. PA sekarang tuh kayak ke pasar. Penuh dari pagi hingga siang, sore itu penuh kayak pasar. Entah dengan perkara apapun ya Bu ya, entah itu perkara cerai gugat, cerai talak, waris, hak asuh anak, gugatan wakaf dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, intinya adalah
bukan ekonomi yang menjadi faktor perceraian yang pertama selagi komunikasi masih berjalan. Jadi rata-rata Bu, meskipun ekonomi lagi sulit, kalau komunikasi berjalan, saling memahami aman. Tapi meskipun ekonomi seperti siga kumaha, komunikasinya gak jalan dan sebagainya, jalan mual Bu. Hujan angin dodar gelap mual Bu. Nah, hujan angin dodar gelap akin puting beliung segala rupanya Bunya. Nah itu, dan anak itu seringkali menjadi trigger karena suami dan istri seringkali berbeda di dalam pola pengasuhan anak. Ibu pernah baca buku gak? Men are from Mars and women are from Venus. Laki-laki lahir di mana? Perempuan? Dua-duanya tinggal di mana? Di bumi, pas saya. Nah, gitu ya. Termasuk dalam membersamai anaknya. Dulu bapaknya misalnya lahir dari orang tua yang keras dan kasar, sedangkan ibunya lahir dari keluarga yang sangat lembut, sangat hangat, sangat harmonis. Kumaha eta? Kumaha engke ngadidik anaknya, termasuk anak laki-laki. Jujur Bu, punya anak laki-laki sok beda kan sareng suami. Mun anaknya digebuk, kurang rencanganana cek bapakna kumaha? Gebuk deui. Wah. Tapi cek ibu kumaha? Nah itu ya. Jadi ada perbedaan yang kadang-kadang itu bisa menjadi gesekan antara suami dan istri. Dan yang ketiga adalah penuh doa. Hati-hati, doa ibu itu menembus langit ya Bu ya. Maka gini, kalau saya ada klien yang memang sangat lelah membersamai anaknya, beda dengan ketika lelah membersamai suami. Kalau lelah membersamai suami dirilis, dikeluarkan nama segalanya tentang suami. Tapi kalau tentang anak tidak. Tentang anak itu bukan nyalahin anaknya. Kan kalau tentang suami mah suaminya dulu dirilis, baru dimasukkan sugesti yang positif. Gitu ya Bu ya, entah untuk agar memaafkan suami, agar memaklumi, agar saling memahami. Tapi kalau ke anak gak boleh mencaci anak, tapi lebih ke disampaikan kecapean dan kelelahan dirinya saja. Jadi tidak boleh mengumpat, bahkan dalam bentuk terapi pun gak boleh mengumpat, karena khawatir itu jadi doa yang menembus langit ya Bu ya. Nah mereka bukan hanya membesarkan anak, tetapi membersamai proses tumbuhnya dengan cinta, nilai dan keteladanan. Inilah yang tidak mudah. Ibu khususnya membesarkan dengan cinta, nilai dan keteladanan. Oke, kita lihat satu persatu ya Bu ya. Ini contoh saja. Yang pertama kisah siapa Bu? Ibunda Imam Bukhari. Ini dicatut, diambil dalam kitabnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Kisah ini ya Bu ya. Kisah Imam Bukhari lahir dalam keadaan apa? Ibu sering kan baca hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah Ibu, Imam Bukhari itu lahir 40-50 tahun setelah Imam Syafi'i gitu ya. Jadi masih jauh awalan Imam Syafi'i gitu ya. Ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari itu umur 10 tahun. Jadi masih ada hidup berbarengan, meskipun kecil kan beda Bu. Kenapa zaman dulu umur 9 tahun udah menikah? Ayo. Kenapa zaman dulu, zaman ibu-ibu, zaman purba, zaman kakek nenek, nanti Bu, buyut, kakak siwura, segala rupa jangawareng dan lain sebagainya. Kenapa ada yang 9 tahun, 10 tahun udah menikah? Ayo, Ari ayeuna mah dina undang-undang minimal menikah laki-laki 19, perempuan 19. Nanti naik lagi Bu. Karena udah ada teori psikologisnya, remaja itu sekarang tuh sampai umur 30 tahun. Jadi ibu-ibu cuma di umurnya di bawah 30 tahun ayah. Ibu masih remaja, berarti Bu. Pantesan menicara rentil. Dasar remaja wae, ya Allah. Nah, semakin kenapa bisa ada teori berubah? Karena kedewasaan berubah. Usia tidak menentukan kedewasaan. Ibu gaduh mitoha atau orang tua nu juga budak ayah. Nah usia tidak menentukan kedewasaan. Itulah kenapa sekarang naik standarnya remaja itu dimulai dari usia 30 tahun sekian. Asalnya kan 21 sampai 22, sekarang 30 sampai 32. Itu penelitian pada 4.000 orang sampelnya. Nah tapi zaman dulu
mah 9 tahun 10 tahun terus nikah dan awet harmonis. Nah Bu, ayo, karena dulu memang di usia segitu, ketika sudah balik, ketika sudah head, sudah matang juga secara psikologis. Sok ayeuna gaduh anak perempuan head usia sabaraha? SMP rata-rata. SMP. Usia SD tos head matang gak? Bararaah matang. Setengah matang gitu loh. Nah gitu ya, jadi memang poinnya adalah zaman dulu tuh beda. Udah mah usia masih belia, di zaman sekarang pun badannya tuh tinggi besar. Udah mah dari sikap pun sudah lebih matang, jadi lebih siap untuk menikah. Kalau sekarang ibu, kalau punya adik, punya ipar, punya siapapun itu yang belum menikah di usia-usia tertentu, tong diheureyan wae kamu pas lebaran. Daripada karena sekarang tuh apalagi Gen Z ya, Gen Z itu memang belum siap. Jadi bukan hanya siap dia balik, dia udah head dan laki-laki, dia sudah mimpi jima, mimpi basah. Bukan hanya itu, wah sangat banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Ibu sudah mengalami kan Bu? Nah sok nitah wae batur gancang-gancang nikah beri can aya jodohna, dipaksa-paksa. Ibu kan ngerasa ke nikah teh hujan angin dodar gelap. Nah gitu, harus siap, bukan karena ingin ya Bu ya. Nah kisah dari Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan buta. Imam Bukhari yang meriwayatkan ribuan hadis lahir dalam keadaan buta, tapi di sini dijelaskan apa? Ibunya tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ibunya memperbanyak sholat malam dan menangis dalam doa memohon kesembuhan anaknya. Hingga satu malam ia bermimpi bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari karena doa sang ibu. Ketika bangun, mata Imam Bukhari benar-benar sembuh. Nah, tirakatnya gitu, ini diceritakan oleh para ulama-ulama sekarang juga ya Bu ya, seringkali diceritakan kalau di acara kajian-kajian seperti ini, karena memang doa ibu itu luar biasa, bisa menembus langit yang setinggi-tingginya gitu ya. Makanya yang jeleknya pun langsung istighfar, hingga mata yang lahir dalam keadaan buta bisa sembuh karena tangisan ibu, karena sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, ibu bukan hanya pengasuh fisik tetapi penjaga harapan dan penopang psikologis anak. Anak yang tumbuh dalam atmosfer doa dan keyakinan akan memiliki fondasi mental yang kuat ya. Nah ibu, saya tanya Bu, usia pernikahan ibu berapa tahun Bu? Cungus 10 mah teu ayanya dina wajah-wajah nama teu aya. 20 tahun cung. Aya nu 30, 40. Ibu masih kene sok ngadoakeun caroge bari nangis Bu. Ya Allah, lindungi suami hamba dari pelakor. Aya nu sakitu Bu? Aya. Saya tanya Bu, sebetulnya pelakor dan pebinor itu ada gak? Gak ada Bu, emang suami ibu barang. Ayo, ini bisa diambil cicing, diambil ku kita cicing, betul gak? Cicing, suami ibu diambil nggak betul bawa. Berarti gak bisa ada istilah suami diambil orang, dianya juga mau Bu. Gak ada istilah diambil orang, istrinya juga mau, betul gak? Lamun barang, betul gak? Lamun barang diambil cicing, ya barang tuh diambil cicing, wah itu bisa ngomong. Makanya suami ibu digoda kitu-kitu daek cicing, malah riweuh. Jadi tidak ada ya Bu ya. Sebetulnya memang itu mah istilah ameh gampang nyebutnya, pokoknya pelakor, pebinor, perebut laki orang, pebinor perebut bini orang, itu istilahnya biar mudah. Tapi secara hakikat gak ada yang diambil, dianya mau. Nah, dianya mau, entah suami atau istrinya memang mau. Jadi tidak ada istilah diambil. Kalau yang diambil itu barang nu teu gaduh emutan, teu gaduh hate, teu gaduh segala rupanya bunya. Ari nyebut teu boga otak mah bisi kasar teuing nya. Nah, intinya gitu ya Bu ya, dan harapannya mudah-mudahan kita sebagai ibu tuh terus-terus tirakat itu
pada anak dan juga mulai pada suami, mulai ini punya karena memang kita betul-betul gak bisa mengubah suami kita Bu, aslinya Bu. Ibu oke mudah tadi diubah ke suami ibu. Hese suami terus gugulingan suami, terus kalau pakai heseknya punya sama ibu juga tidak bisa mengubah suami. Tidak bisa betul-betul mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku suami, maka kita harus serahkan pada sahabat. Yakin diserahkan ke Allah, ayeuna Bu. Ulah wakal. Maka diserahkan ke Allahnya, ya Allah. Oh dipasrahkan sebenarnya. Oke, yang kedua itu kisah Imam Bukhari. Yang kedua kisah ibunda Imam Syafi'i. Nah ini kemiskinan tidak menghalangi pendidikan. Cung ibu yang lahir dari berpendidikan tapi ibu bapana nganyuk ngahutang demi pendidikan ibu. Ayah Bu. Ya ibu ayah dan ibu yang menyekolahkan ibu bari nganjuk ngahutang. Hebat ya. Hebat artinya dia memprioritaskan pendidikan lebih dari apapun karena warisan terbaik itu bukan materi. Ya, andaikan ke pas nauzubillah meninggal ngawariskan hutang ulahnya punya, ya Allah, ulah ngawariskan hutang minimal tengah wariskan hutang dan mewariskan ilmunya eta apa Bu? Pendidikan. Belajar dari kisah Imam Syafi'i yang seringkali kita baca, yang seringkali kita pakai gitu ya dalam kita kehidupan, entah itu dalam beribadah mahdoh atau goyer mahdoh. Imam Syafi'i itu dibesarkan dari kondisi ekonomi yang sangat terbatas, bukan dari orang kaya. Kan zaman dulu banyak bangsawan ya Bu ya, tapi Imam Syafi'i lahir dari keadaan ekonomi yang terbatas, namun ibunya memiliki satu visi besar, anaknya harus dekat dengan ilmu. Kalau Imam Syafi'i ini muridnya siapa Bu? Muridnya Imam Maliki ya. Jadi ulama tuh yang pertama Imam Hanafi yang tertua, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, baru Imam Hambali gitu ya. Nah, ia membawa Imam Syafi'i kecil ke Mekah agar dapat belajar Al-Quran dan hadis. Zaman ayeuna mah ke Mekah naik naon Bu? Zaman dulu dari kota ke kota teh naik naon? Naik onta, banyak yang berjalan dan lain sebagainya punya. Makanya kata Rasulullah, kalau kita ingin melihat sifat asli seseorang, lihatlah saat jalan-jalan, saat bepergian. Lihat Bu, ayah nu bepergian teh kopet, ayah Bu kopet banget ayah, tapi ayah nu bager gak gitunya, ayah nu menolong orang lain, ayah nu hare-hare nu cenah. Lihat sifat asli orang itu ketika jalan-jalan, kedua ketika urusan dengan uang. Saya lupa lagi, yang satu lagi ada 3 alasannya. Satu kalau dia lagi jalan-jalan, kedua kalau dia urusan dengan uang. Kelihatan sifat aslinya kayak gimana ya. Nah, dan ibunda Imam Syafi'i ini ketika tidak mampu membeli kertas, di zaman dulu udah ada kertas, kalau di zaman Imam Syafi'i, kalau di zaman Rasulullah belum ada. Ya, belum ada ya wahyu-wahyu Allah itu ditulis di pelepah kurma, di ini yang kemudian dikumpulkan yang akhirnya jadi mushaf nu aya hartian, nu ayat tafsiran, anu aya naon ibu, aya nama ada Al-Qur'an medis. Jadi ibu tuh bisa melihat penyakit ini, baca ayat ini ada Al-Qur'an medis, silakan cari ya Bu ya. Namun ibu galau wae, karena iya ada gitu ya. Nah, maka sang ibu membiarkan anaknya menulis di tulang atau pelepah kurma. Tapi karya Imam Syafi'i yang pertama yang berjilid-jilid itu hingga sekarang apa? Meskipun belajar dalam kondisi yang demikian di usia yang usia belia, lamun aya nama masih kene anak-anak kecil zaman nama HP gitu ya, kandung HP ini sudah hafal Al-Quran, sudah begini dan lain sebagainya ya Bu ya. Dan kecerdasan anak artinya kita bisa ambil ibroh bahwa kecerdasan anak itu tidak lahir dari fasilitas. Sebetulnya anak ibu tuh boleh gadget atau enggak Bu? Saya tanya, boleh gadget atau enggak? Boleh kalau bijak. Terus gimana lagi Bu? Nah, kata Dokter Aisyah Dahlan, ada seorang dua bapak-bapak yang konseling dalam waktu yang berdekatan. Nu satu mah anti gadget, nu satu mah gadget.
Nah, beliau menyampaikan, saya yang anti gadget dan yang gadget mana nu bakal membentuk anak yang sukses. Jawaban Dr. Aisyah Dahlan apa? Dua-duanya bisa sukses ataupun sebaliknya. Jadi bukan masalah gadgetnya tapi dibersamainya. Kalau anak kita gadget tapi di pinggirna ayah ibu, bahkan yang dilihatnya edukasi sambil cerita, itu gimana hasilnya? Bagus, hebat. Tapi lamun gadget, saya ada klien usia 10 tahun sudah melihat hal-hal yang sifatnya seksual dan lain sebagainya terbawa hingga titik ini karena diantek. Hasilnya kumaha? Nah gitu ya, apalagi anak-anak zaman ayeuna naon sih YouTube Kids. Nah YouTube Kids nyanyi-nyanyi udah gak mempan gitu ya, YouTube Kids dan lain sebagainya. Tapi ada seorang ayah yang anaknya anti gadget sama sekali tapi tidak dibersamai. Kumaha Bu? Anak gue main sendiri tetap dibersamai, sukses atau sebaliknya? Nah gitu. Tapi ada orang tua yang udah maga gadget, udah mau dibersamai gimana? Nah itu jadi bukan gadgetnya tapi yang penting mah dibersamai atau tidaknya ketika ia bermain gadget. Itulah namun saya kerariwo, saya mah gak mau pokoknya anti gadget karena saya rariwo. Tapi kalau saya lagi siap membersamai ya gadget-gadget aja. Gak pernah dikasih gadget tanpa ada siapapun, dan itu sehari cuma beberapa menit. Itu pun harus ada siapapun orang dewasa. Karena sangat mengetahui betul liarnya algoritma internet itu kayak gimana ya Bu ya. Nah mudah-mudahan itu bisa membuka cakrawala kita, karena yang datang pada akhirnya tuh kadang pas anak-anak, kadang pas udah remaja, bahkan udah dewasa karena gadget tersebut gitu ya. Nah dan ternyata kita bisa ambil ibrah bahwa kemiskinan ekonomi itu tidak bisa menjadikan patokan anak sukses atau tidak. Tapi Bu, ada pikiran-pikiran yang seringkali ditularkan apa Bu dari orang-orang yang mental yang memang bukan mental, bahasa kasar itu mental miskin. Cung di dia teh lamun di media sosial ngaku kaya tapi lamun di RT sok ngaku miskin. Cung, yang menang BLT, yang menang PKH itu dia. Nah gitu ya, pasti media sosial mah wah gitu ya dan sebagainya. Tapi diminta itu jadi doa Bu, ya khawatir jadi doa. Kalau kita jadi gak apa-apa Bu, kalau kita memang berkebutuhan itu gak apa-apa ya Bu ya, itu hak, sudah menjadi haknya, itu gak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita mampu, maka itu dihindari demikian ya, karena ternyata kemiskinan tidak bisa menjamin kesuksesan anak-anak kita. Banyak Bu anak yang ekonominya biasa pas SD nah kan gratis, SMP gratis, SMA beasiswa, kuliah beasiswa, S1 banyak beasiswa Bu. Asal eta hiji Bu, gak bisa hanya dari SKTM aja. Rata-rata harus apa? Cerdas. Ada yang hanya bisa SKTM aja tapi sampai rata-rata SMA. Kalau yang kuliah selain dari SKTM rata-rata harus ditunjang dengan prestasi juga. Kira-kira anak ibu ujuk-ujuk berprestasi moal. Cung no anak mau ke pasantren. Cung ada anaknya yang mau di pasantren kan pas SMP, tapi pas SD masih dimanja ti anak pijet. Kasihan nanti anaknya kabur loh. Karena ujuk-ujuk soak anak tuh ujuk-ujuk masantren, tapi di rumah tara cuci piring, tara ngepel, tuh bisa nyetrika baju, tuh bisa nyelepan baju, nah anak akan soak. Banyak anak yang kabur dari jauh Bu, di Ciamis naik elep, di Ciamis naik elep, wah pokoknya kalau labur gininya karena itu, karena shock. Makanya kalau kita bercita-cita anak kita ke pesantren dari SD sudah diajarkan kemandirian, bantu dirinya. Namun acan bisa lebih baik jangan dulu pesantren, gitu ya. Karena pesantren teh kalau kata Ustaz Abdul Somad kudu double Bu. Bukan hanya sehat fisik, sehat psikologis juga harus lebih cerdas. Tapi di kita mah sabalikna nu di ka pesantren teh pami cenan sok ngaku ya banyak yang itu pokoknya maserahkan apa aduh liur di bumi liur sing pesantren kena gitu ya, jangan sampai liur di bumi mah liur pesantren kena, tidak ya Bu ya. Justru agar hasilnya seperti apa kan banyak para orang-orang pesantren, tapi dimulai dari masa kecil dulu ya Bu ya. Nah yang ketiga kita belajar dari kisah ini gurunya Imam Syafi'i, kisah Ibu Imam Malik.
Nah, menanamkan adab sebelum ilmu. Nah, ayeuna banyak profesor tapi di depan umum ngalungkeun meja. Di depan umum ini mah ya Bu ya, dari di imah mah sagala we. Piring teh ngarapung dan lain sebagainya. Di depan umum artinya sudah tidak memiliki kontrol. Nah, padahal profesor, setingkat profesor ilmunya kayak gimana? Marah-marah di depan umum dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat adab sebelum ilmu, belajar dari Ibunda Imam Malik. Gimana? Pergilah kepada gurumu, pelajari adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Saya tanya jujur ke ibunya. Ibu, gaduh murang kali 4 cung. Wah, Bu Titin hebat nih. 5 ya 5. Salosin. Salosinnya 3. Oh, berarti 3. 2 mah udah biasa, 1 ya. Bu Titin berarti rekor sama Ibu. Bu ini ya. Nah, saya tanya Ibu pernah secara langsung bari ngadeuheus ka guru, entah guru sekolah atau guru ngaji, nitipkeun murang kali. Ayo, mau anaknya 4 atau 3 sanes mau 4 unggul nih langsung. Mau anak 4, 3 atau 1 pernah enggak? Dititipkan ke guru sekolah, ke wali kelasnya sanes dina grup kan sukanya grupnya punya pas selamat datang gitu-gitu. Ini langsung dijapri. Bari betul-betul dari hati nitipkan murang kali, bari minta ke Allah. Terus ke guru ngaji pernah enggak itu? Gimana? Pernah. Ada yang pernah kebanyakan? Belum. Nah, ini belajar dari Imam Ibnu Malik. Saya tidak pernah mau setiap TK, kelas 1, kelas 2 semuanya titipan secara langsung. Japri pada gurunya dan lain sebagainya. Pokoknya meminta bantuan yang sangat sebanyak-banyaknya, bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi, meminta doa atau apapun. Ibu masih gerana ibu profesor, anakna TK eta teh guru. Ibu masih profesor di kudu ngahormat ka guruna anak ibu. Gitu. Itu kita belajar dari Imam Malik yang memang mengajarkan adab sebelum ilmu. Jangan sampai kalau ada masalah di sekolah, ibu bapaknya profesor, ibu bapaknya pejabat, ngarendahkan guru, udah hilang berkahnya. Udah hilang berkahnya gara-gara pejabat, gara-gara apa? Merendahkan gurunya, padahal anak nanti dititipkan ke guru. Nah, harus betul-betul menyerahkan dengan doa, di sekolah dicerdaskan, di rumah pun dicerdaskan, insya Allah itu menjadi berkah. Bahkan ada ulama begini, kalau kamu mesantrenkan anakmu tapi ekonomimu selalu sulit, gak ada untuk biaya mesantren, pokoknya sulit, lihat lebih dalam, bener gak anakmu pesantren? Karena sejatinya kalau anak pesantren rata-rata tiba-tiba rezeki teh di mana wae. Tapi ada syaratnya, bener gak? Dititipkeun nu bener teh, berkah gak? Nah, gitu ya. Kita belajar dari Imam Ibnu Malik, Bu. Ulama-ulama yang saya sampaikan tuh udah jelas ya, Bu ya, entah dari Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya itu kayak gimana. Nah, ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dan keberhasilan anak berkaitan dengan adab, rasa percaya diri dan harga diri yang ditanamkan sejak kecil. Intinya mau kayak gimana pun ibu, anak ibu harus diajarkan untuk hormat pada gurunya, tapi dimulai dari siapa? Ibunya dulu. Ya mah guru dipidanakan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ada proses sebelum akhirnya pidana, lapor-lapor tuh kita tuh ada proses mediasi dulu, islah dulu, dilihat dulu panjang. Cuma dikit-dikit pidanakan, kira-kira nauzubillahi min zalik itu akan berpengaruh atau tidak pada anaknya. Ya, jika belajar dari Ibnu Malik jelas ini berpengaruh. Anak yang dihargai dan diarahkan dengan lembut akan tumbuh menjadi pribadi yang stabil secara emosi. Kalau ada anak yang lahir dari keluarga yang seringkali udah terbiasa dengan perselingkuhan, udah terbiasa dengan KDRT, maka ia akan menormalisasi. Kalau anak perempuan nanti di KDRT oleh suaminya, ibu saya oge bertahan, ibu saya ge gening cicing, maknya saya tuh bisa, gitu ya. Kalau udah biasa lihat bapaknya selingkuh atau ibunya diselingkuhan pas suaminya selingkuh, ibu saya ge bisa. Nah, artinya harus ditanamkan. Kalaupun ada hal-hal demikian dalam keluarga harus jelas langsung, Bu. Pas saya masalah nih dengan suami, istri atau suami, nama dan suami unggul KDRT teh, Bu. Ayo, ibu mah KDRT naon buka suami, Bu?
KDR tuh psikologis, ibu mah suamina teh hokcai. Pokoknya mah suamina teh ngacau, ngahuleng, pokoknya suamina nah itu ya. Jangan-jangan istrinya KDR teh psikologis pada suaminya gitu ya. Jadi bukan cuma saya pas ke Polrestabes Bandung melihat kasus KDRT, ibu sebetulnya banyak suami itu yang di KDRT oleh istrinya tapi cina isin suami ngalapor ke nana gitu. Bahkan itu lebih merusak psikologis itu. Makanya saya selalu sarankan ke anak-anak remaja yang dia konseling pranikah, saya sampaikan nanti di awal menikah harapannya kalau bisa jangan bekerja dulu. Kalaupun bekerja jangan menjadi penghasil nafkah utama 5 tahun pertama. Untuk membentuk habit suami bahwa saya itu laki, bahwa saya itu laki, udah terbiasa bahwa saya itu melindungi, hipotalamusnya lebih lebar dibandingkan dengan perempuan. Kalau sudah melindungi, udah terbentuk melindungi, nanti tiba-tiba istrinya bekerja, ya gak apa-apa, itu mah bonus. Itu mah bonus, dah uang istri, uang semangat uang suami, uang iya. Tidak semuanya uang istri ya Bu ya, uang suami ada hak istri, bukan semuanya uang istri. Nah poinnya adalah begitu ya, kita harus mengajarkan adab dulu sebelum ilmu. Makanya Bu, saya mah pada anak saya sok kadang-kadang kerung itu bukan karena akademik, tapi non akademik. Akademik mah asatnya mengikuti lah, sependek sepengalaman dan sepengetahuan saya mengikuti. Akademik begitu mah, apalagi anak laki-laki ya, tapi non akademik. Saya sok rada kerung masalah adab, masalah regulasi emosi, masalah ini, masalah itu. Dibandingkan dengan di remedial tuh nanaon, ya yang kayak gitu biasa aja gitu, tidak pernah ada gitu naon. Nah, tapi kalau udah masalah bahasa kasar yang keluar, wah rada mulai dan lain sebagainya dibandingkan dengan hal-hal yang akademik, karena itu yang akan ada penelitian yang menentukan kesuksesan. Nomor pertama apa? Jujur. Yang kedua supel, komunikasi. IPK nomor seberapa? Nomor 18. Di antara 25 itu IPK nomor 18. Sekarang tidak sedikit tamu saya yang keluaran ITB, keluaran Unpad, keluaran UI, keluaran UGM, keluaran Undip, tetap bersaingnya sama dengan keluaran universitas yang lain. Bedanya jaringan, memang ada beda ya Bu ya, kenal dengan orang mana ada jaringan, tapi pada akhirnya sama. Kalau tidak dibentuk menjadi pengusaha, tidak dibentuk dari awal itu kesulitan mencari kerja, mau dia lulusan ITB, lulusan manapun sekarang itu kesulitan gitu ya. Jadi poinnya adalah yang akan membawa tuh adab, entah itu dalam bentuk kejujurannya, supelnya, komunikatif dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah yang terakhir kan itu dari para ulama nih, para ulama sekarang dari cendekiawan muslim. Kita belajar dari siapa Bu? Ibnu Sina. Terang Ibnu Sina Bu? Ibu kantos belajar Al-Jabar. Atau terus datang ambu cina ke Al-Jabar. Ibu belajar Al-Jabar gitu ya. Ibnu Sina entah itu ahli kedokteran, ahli jiwa, pokoknya banyak keahliannya ya Ibnu Sina. Ibunya kayak gimana? Ibnu Sina sejak kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ayahnya tidak memaksakan satu jalan, tetapi menyediakan guru-guru terbaik sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Bu, tahu Einstein? Ya. Einstein bisa ngomongnya usia berapa? Keluar kata pertama entah 6 atau 8 tahun keluar kata pertama. Sanes ngobrol loh Bu, kata pertama. Tapi Einstein terkenal sekarang menjadi ilmuwan. Siapa yang berperan? Ibunya. Ibunya ngomong apa pas dikeluarkan dari sekolah karena dianggap anak ini gak normal, abnormal. Zaman dulu mah can aya, oh iya teh autism, oh iya teh speech delay, oh iya teh ADHD, can aya. Zaman dulu mah nyebutnya pokoknya bodoh. Dikeluarkan, zaman dulu dikeluarkan, ibunya berkata apa? Bukan kamu yang bodoh, tapi sekolahnya tidak cocok untuk kecerdasanmu. Kata-kata seorang ibu bari non muslim Bu. Ya, poinnya adalah kata-kata ibu itu betul-betul sakti eta Einstein. Yang kedua, sekarang lagi ramai profesor dari, saya lupa entah dari England atau dari USA, usia 40 tahun sudah jadi profesor. Padahal pas dari awal perkembangan baru bisa keluar kata pertama usia berapa ini?
lebih jauh, 14 tahun baru keluar kata pertama. 18 tahun baru ngobrol. Tapi dari 14 tahun itu ibunya terapi habis-habisan. Ibunya yang mengatakan enggak, anak saya cerdas, anak saya mampu. Ibunya terapi berjam-jam, puluhan jam, ratusan jam. Eta saha bapakna atau ibuna? Ibunya. Bayangkan ibu gaduh murang kali 18 tahun baru ngobrol, 14 tahun baru keluar suara. Nah, ibunya gitu yang terus-menerus tidak berputus asa melihat potensi dari anaknya, bahwa semua anak itu cerdas. Akhirnya 40 tahun karena terus-menerus dari akselerasi, lanjut karena cerdas, ternyata cerdas tapi nggak bisa ngomong. Dia tuh nerima, tapi pas ngucapin bingung. Kan banyak ya anak-anak sekarang, dan itu bukan hanya karena lingkungan, kadang memang sudah gennya. Ada ada percampuran gen yang memang menghasilkan agak kesulitan dalam berbahasa, syarafnya inilah itu dan lain sebagainya. Kalau ibu berputus asa kira-kira kumaha? Udah sampai akhir hayatnya rata-rata jadi anak yang gak bisa apa-apa ya, yang sering kali kita sebut apa, pokoknya hingga meninggalnya tuh diurus, hingga meninggalnya diurus. Nah, andaikan kita menjadi orang tua seperti orang tuanya Ibnu Sina itu. Ibnu Sina, kalau Ibnu Sina tidak ada masalah apapun dari ranah akademik ya Bu ya, tapi tidak memaksa untuk seperti apa sehingga anak menjadi lebih brilian. Nah, kita yang dititipi anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial, tidak boleh berputus asa karena gak tahu nanti tuh di surga anak ini yang menggendong kita ke surga karena kita bersabar. Makanya banyak orang tua yang anaknya tuh autism. Ambu, saya tuh takut kalau saya meninggal. Saya takut kalau saya meninggal, siapa yang akan menyayangi anak saya selain saya? Gitu ya. Itu yang berkata begitu rata-rata siapa? Ibu, gitu ya. Ibu berpikir demikian. Nah, mudah-mudahan itu saja ceritanya untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan dari berbagai referensi, entah itu dalam Fathul Bari, kemudian dalam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wal Nihayah, kemudian dari Tartib Al-Madarik wa Taqrib Al-Masalik Al-Qadiyat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah untuk kita semua sebagai ibu, bahwa ibu itu doanya menembus langit bukan hanya pada anak perempuan ya, anak laki-laki menisok karunya kecil dicarikan usaha ku mana rada badak usaha ku bapak anak rada badak mah biasa nanya di sekolah usaha ku guruna, di pekerjaan usaha, di rumah usaha ku istri so karunya gitu ya, kemudian kali pameget ya gitu ya. Yang penting Bu, kita berusaha memberikan yang terbaik. Nah, misalnya ada yang sudah menikah tuh punya anak jadi banyak, menikah 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Intinya memberikan yang terbaik dalam setiap pernikahannya. Gak tahu suami nu mana, istri nu mana nungke bakal nyarengan di surga. Gak tahu anak nu mana engke oge anu bakal, ya Allah, saya tidak ridho. Misalnya anak kita ke surga, saya tidak ridho kalau ibu saya ke neraka. Ya Allah, ibu saya ini. Gak tahu, kita tuh betul-betul gak tahu nanti di akhiratnya sanes karena sholat ibu, sarakan zakat sanes, semuanya karena rahmat Allah dan gak tahu. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun menyampaikan demikian. Saya masuk surga karena rahmat Allah. Etate Rasul. Apalagi saya yang banyak dosa seperti pasir di pantai, lamun bukan karena rahmat Allah entah siga kumahanya punya. Nah, itu mudah-mudahan jadi ibrah untuk kita semua. Terakhir kita akan melangitkan doa. Saya sering kali menyampaikan bahwa kita bumikan dengan ikhtiar dan kita langitkan dengan doa, khususnya untuk Ananda Muhammad Hisham atau Atta Hibatullah bin Sudirman gitu ya. Dan tentu ibundanya Ibu Siska, itu khususnya untuk Ananda Muhammad Hisham, dan umumnya untuk Ananda kita semua. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-soleha. Tapi memang agak kesulitan kita mengharapkan anak yang soleh-soleha, tapi kita sendirinya memang tidak terus-menerus belajar. Jadi ya tidak terus-menerus belajar, karena menjadi ibu itu hingga akhir hayat, bahkan bukan hingga akhir hayat, tapi hingga akhirat. Hingga akhirat nama kita disebut, terutama siapa?
ayahnya dulu sebetulnya yang disebut itu bin kata yang dipanggil tehnya bunya, baru nanti akan ada ibu pun sebagai pemimpin di dalam anak-anaknya ya Bu ya. Kita istighfar dulu Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berdoa khususnya untuk Ananda Muhammad Hisham At-Tahibatullah, namun umumnya untuk diri kita, untuk suami kita, untuk Ananda kita. Mudah-mudahan Allahumma layyin li fi qalbahu ya Allah. Mudah-mudahan melembutkan hatinya, karena kita tidak bisa melakukan apapun selain dari Allah. Andaikan kita sedang diuji dari perilaku suami, perilaku istri yang seperti apa, kita dekatkan saja pada Allah, karena Allah pemilik hati kita ya Bu ya. Diuji dengan anak yang seperti apa, kita mintanya pada Allah, karena Allah yang maha membolak-bolakan hati. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabir ya Khalik ya Bari ya Musawwir, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah astagfirullahaladzim. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba yang telah menyayangi hamba sedari kecil, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna lijtilabil fadail wa jannibna an iktirahir wazail. Rabbana taqabbal minna a'zarana wa sallim umurana wa sahih mahtunana wa qdi duyunana wa balligh amalana wa wasi arzaqana bijudika ya Jawad, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Solehkanlah Ananda Muhammad Hisham At-Tahibatullah, putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Siska Sulistina, dan solehkanlah anak kita semua. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata alaina wa ala hujaji wal wuzati wal musafirina minal ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'ina fi barika wa bahrika innaka ala ma tasha'u qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tujigh qulubana ba'da idh hazaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu semua ibrah, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Terima kasih untuk Sayyidul Hajat, mudah-mudahan sehat, lancar, berkah semuanya. Allah lancarkan segala sesuatunya, Allah mudahkan segala sesuatunya. Hatur nuhun, sinanang hapunten bilih ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati.
Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja. Alhamdulillah, kajian parenting hari ini sudah selesai. Terima kasih Ambu atas pemaparan yang begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa mengaplikasikan